Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan atau kita berdiskusi terkait dengan dasar-dasar virologi. Melanjutkan pertemuan waktu lalu untuk pembelajaran asinkronus. Kita ketahui ya teman-teman, untuk virus itu memiliki ukuran yang bervariatif ya. Baik, ya pastinya dalam sediaan mikro seperti itu, bahkan nano seperti itu. Nah, untuk ukuran virus itu sendiri itu kisaran antara 20 sampai 300 nanometer, dan banyak virus memiliki bentuk yang unik sehingga hal ini dapat mempermudah diagnosis. Nah, dalam artian ini karena morfologi virus itu sangat beragam, nah untuk mempermudah diagnosis apakah infeksi yang terjadi itu karena virus A, B, ataupun C itu mudah untuk terdeteksi seperti itu. Nah, selanjutnya virus itu mengandung DNA ataupun RNA sekaligus asam nukleat ya, merupakan komponen utama inti virus dan berikatan dengan protein inti seperti itu. Nah, ini akan yang terdapat sistem metabolisme dalam virus itu akan dipengaruhi oleh kode-kode DNA ataupun RNA ini seperti itu. Nah, ini untuk karakteristik dari atau morfologi dari virus ya teman-teman. Bahwa virus itu terdiri dari kapsid. Kapsid itu adalah lapisan luar di sini. Nah, akan menyelubungi kandungan atau DNA atau RNA pada virus tersebut. Nah, kemudian terdapat materi genetik berupa kode DNA ataupun RNA. Nanti akan ada strain-strainnya masing-masing yang berfungsi untuk ini teman-teman, untuk mendeteksi secara secara genomik dengan kode-kode DNA tersebut, apakah virus yang menginfeksi pada entah manusia, hewan, ataupun tumbuhan seperti itu. Kemudian spesifik ya, envelope di sini. Nah, itu untuk virus itu sangat spesifik, jadi antar virus satu dengan yang lainnya pasti mempunyai, ya bisa kita bedakan terkait dengan materi genetiknya. Jadi ketiga ini saling berhubungan seperti itu. Nah, untuk karakteristiknya, jadi virus itu adalah agen penginfeksi aseluler dan tidak berselnya, tidak punya membran inti. Kemudian berukuran ultra mikroskopis, jadi sangat-sangat mikro ukurannya. Nah, bahkan nano ya. Tadi kan 20 nanometer sampai berapa nanometer seperti itu. Kemudian partikel mati jika keadaan bebas, partikel hidup jika dalam inang. Jadi virus itu akan mati jika dalam keadaan bebas atau tidak pada saat menempel pada inangnya, nah, atau media untuk pertumbuhannya seperti itu. Kemudian tidak punya common ancestor, selanjutnya memiliki asam nukleat RNA atau DNA tapi tidak keduanya. Jadi salah satu dari antara itu seperti itu. Kemudian reproduksi dalam inang karena tidak mempunyai ribosom dalam virus tersebut. Nah, selanjutnya tidak mampu melakukan metabolisme secara mandiri ya, karena tidak mempunyai organel. Nah, metabolismenya itu yang mengikuti sel inangnya itu yang ditumbuhi di situ atau ada paparan di situ seperti itu. Kemudian bersifat parasit intraseluler obligatnya. Nah, ini peranan virus dalam kehidupannya. Jadi virus itu tidak selamanya identik atau ini kesannya itu sangat-sangat tidak bermanfaat. Namun memang mayoritas memang banyak virus yang infeksius dan berkedudukan sangat-sangat tidak baik untuk kita atau berinfeksi, menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Nah, dari virus itu berdasarkan rekomendasi genetika ya, itu bisa menggunakan terapi gen menggunakan virus ini. Nah, virus ini sebagai vektor nantinya untuk mentransfer gen-gen tertentu yang ditujukan untuk mencapai ke reseptor sasaran. Misalkan yang dicontohkan oleh
Sanders ini berhasil menjinakkan cangkang luar virus Ebola ya, yang zaman dulu luar biasa ini Ebola ini, menjadi salah satu senjata biologis zaman dahulu. Nah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembawa gen kepada sel yang sakit atau pada paru. Nah, jadi fungsi dari ini teman-teman, cangkang yang ada di virus Ebola ini dimanfaatkan untuk membawa asam nukleat, kode DNA atau genomik, gen-gen baik di sini untuk mencapai target sasaran. Misalkan memang virus ini identik tempat spesifik dalam penyerangannya itu misalkan di sel, di jantung atau di paru misalkan seperti virus Ebola ini. Nah, sehingga cangkang yang ada di virus ini diberikan gen baik sehingga gen tersebut akan tertransfer pada sasaran, yaitu di sel yang sakit pada paru-paru seperti itu. Nah, ini adalah penyakit hewan akibat virus teman-teman. Yang pertama adalah penyakit tetelo, hidup pada hewan-hewan unggas ya, hewan unggas terutama ayam, yaitu disebabkan karena Newcastle disease virus. Wah, berarti ini berasal dari Inggris ya, seperti itu virus tersebut. Kemudian penyakit kanker ayam ya, pada ayam. Nah, itu disebabkan oleh Rous sarcoma virus seperti itu. Selanjutnya untuk penyakit rabies pada anjing, kucing ataupun monyet, nah itu disebabkan oleh virus rabies. Nah, ini adalah beberapa virus yang memang menginfeksi pada penyakit pada hewan ya, sehingga menyebabkan penyakit seperti itu. Kemudian untuk penyakit tumbuhan ya akibat virus, nah itu penyakit mosaik, tanaman tembakau, jadi tobacco mosaic virus. Nah, ini disebabkan oleh beberapa, makanya untuk tembakau beberapa saat misalkan tidak mendapatkan hasil yang baik, nah itu bisa jadi karena infeksi dari tobacco mosaic virus ini. Kemudian penyakit tungro pada tanaman padi ya, nah itu disebabkan oleh virus tungro. Kemudian penyakit degenerasi pembuluh tapis pada jeruk, nah itu disebabkan oleh virus Citrus Vine Clone Degeneration atau CVPD misalnya, seperti itu. Nah, untuk virus tumbuhan, nah itu pada umumnya masuk ke dalam virus melalui luka. Jadi ada sayatan pada lapisan epidermis pada tanaman seperti itu, kemudian merobos secara aktif. Nah, kemudian sebagai tanda penyerangan yaitu ditandai dengan bercak-bercak nekrotik di sekitar luka primer. Jadi pada luka-luka yang sayatan di kulit tersebut itu terdapat bercak-bercak, biasanya seperti putih-putih kayak kayak fungi seperti itu. Nah, ciri-ciri seperti itu teman-teman. Kemudian dalam alam virus tumbuhan disebarkan dengan vektor hewan, serangga atau dengan cara lain. Vektor ini berarti yang membawa gen-gen virus untuk bisa infeksius kepada target sasaran. Misalkan pada tanaman kuskuta ini dengan haustorianya juga memindahkan virus melalui sistem jaringan angkutannya. Jadi pembuluh-pembuluh angkutannya itu juga memindahkan penyebaran virus. Jadi gen-gen yang ada di virus tersebut disebarkan melalui sistem jaringan angkutannya atau pembuluh-pembuluh pengangkutnya seperti itu. Nah, ini untuk penyakit manusia ya yang diakibatkan oleh virus. Yang pertama influenza, nah yang mungkin saja disebabkan oleh satu atau beberapa virus sekaligus. Makanya untuk vaksin influenza itu kan dilakukan kalau bisa dalam setahun 2 kali seperti itu. Nah, alasannya apa? Karena influenza ini bermutasi sangat sangat cepat seperti itu. Jadi strain-strain baru influenza itu pasti akan berkembang. Nah, contohnya pada tahun lalu itu peringatan 100 tahun influenza. Nah, karena sampai sekarang semua influenza itu strain influenza, virus influenza itu sangat ribuan seperti itu. Nah, oleh karena itu perlunya upgrading untuk melakukan vaksinasi ya minimal seperti itu. Walaupun memang untuk dampak ketika kita terinfeksi influenza tersebut ya paling hanya demam, kemudian
ya luar mukusnya dan sebagainya, seperti itulah. Namun kan misalkan ada yang memang tidak nyaman dengan hal tersebut, nah itu dianjurkan untuk vaksin seperti itu. Kemudian cacar ya teman. Nah cacar ini menjadi senjata biologis pada beberapa puluh tahun yang lalu. Nah ini beberapa kasus cacar ini sungguh sangat mematikan di beberapa negara di Afrika seperti itu ataupun di Eropa. Nah kemudian ada virus HIV. Nah yang menyebabkan penyakit ini ya teman-teman, seperti autoimun sepertinya. Jadi menyerangnya itu di sel darah putih, sehingga memang virus HIV ini luar biasa, tambah luar biasa lagi teman-teman. Jadi persekian menit ataupun detik, nah virus ini mampu bermutasi, sehingga misalkan katakanlah pada siang ini atau jam 12 ini kita temukan obat untuk HIV berdasarkan terapi genomik seperti itu. Nah, namun nanti selang beberapa menit virus HIV ini mampu bermutasi, sehingga ketika kita menggunakan obat tersebut itu sudah tidak akan manjur lagi. Nah, ini uniknya HIV di sini. Sampai sekarang belum ketemu atau belum bisa menemukan obat untuk HIV sebenarnya. Nah, banyak oknum-oknum yang ngeklaim bahwa menemukan obat HIV. Nah, itu sebenarnya tidak ya. HIV itu ya ibaratnya ya sekarang itu ya tinggal menunggu waktu saja. Nah, atau menunda waktu. Nah, menunda waktu itu adalah obat-obat sebagai ini meningkatkan sistem imun kita. Sebenarnya seperti itu untuk HIV. Nah, kemudian untuk herpes ya teman, disebabkan oleh virus herpes simplex. Nah, mungkin ini wajar lah ketika teman-teman sudah pernah mengalami herpes ini. Kemudian kanker leher rahim disebabkan oleh papillomavirus seperti itu. Kemudian ini teman-teman untuk demam berdarah seperti itu. Nah, itu hampir karakteristik polanya itu seperti coronavirus disease 19 ini teman-teman. Hampir seperti itu polanya. Jadi kalau demam berdarah itu kan mempunyai 4 klaster ya. 4 klaster itu ketika kita pernah terpapar atau pernah mengalami demam berdarah dengan klaster yang paling rendah atau klaster pertama misalkan. Nah, setelah itu kita memang autoimun kita itu sudah terbentuk pada klaster 1 itu. Nah, namun ketika kita terpapar oleh klaster yang lebih tinggi, kita pasti akan terpapar kembali. Nah, itulah uniknya demam berdarah. Nah, sama halnya dengan COVID gitu. Jadi ketika kita sudah terpapar, jangan ini ya, jangan terlena. Nah, bisa jadi kita akan terpapar lagi bahkan dengan gejala yang lebih parah seperti itu. Karena dengan tahapan klaster tadi ada beberapa, bahkan sekarang sudah ditentukan ya, ada beberapa klaster alpha, delta seperti itu. Nah, itu kan menunjukkan berarti karakteristik virus ini tuh hampir mirip dengan demam berdarah. Polanya loh ya teman. Tapi kalau gejalanya ya pasti berbeda. Seperti itu. Kemudian potensi virus untuk menyebabkan wabah pada manusia menimbulkan kekhawatiran penggunaan virus sebagai senjata biologis. Nah, ini seperti yang saya sampaikan cacar tadi ya. Nah, di beberapa suku bangsa Indian ya telah punah ya. Jadi memang sebenarnya itu ya untuk kepentingan politis ya. Memanfaatkan senjata biologis di sini untuk ya ini teman, terutama cacar ya yang dibawa oleh kolonis Eropa seperti itu. Ya itu real zaman dulu memang seperti itu. Tapi biologis ini tidak selamanya untuk senjata dalam peperangan ya. Misalkan teman-teman ini ada tumpahan misalkan cemaran minyak gitu, di lautan, bisa saja untuk menguraikan cemaran tersebut kita memanfaatkan mikroorganisme dalam penguraian senyawa tersebut atau senyawa cemaran tersebut, itu bisa. Nah, itu dampak positifnya teman. Kemudian nah ini untuk salah satu virus yang dianggap paling berbahaya ya, yaitu filovirus. Nah, bentuknya hampir menyerupai cacing ya teman-teman untuk filovirus ini. Nah, memanjang seperti ini dan glikoprotein yang ada di sini.
Nah, ini untuk susunan kimia virus ya, bahwa kapsid virus terdiri dari unit struktural ya, yang disebut dengan kapsomer. Nah, kemudian merupakan kumpulan polipeptida dari khas virus itu sendiri dan mempunyai simetri yang disebut dengan helix. Nah, ini bentuk yang simetris atau sejajar ya. Kemudian eksohedron, bentuk bersudut dengan banyak sisi, 20 sisi seperti itu atau gabungannya. Nah, ini teman-teman, yang pertama untuk susunan kimia virus ya tadi, untuk protein virus. Nah, protein struktural virus itu memiliki beberapa fungsi penting, teman-teman. Yang pertama itu melindungi genom virus, sehingga kode genetik dari virus tersebut akan terlindungi, seperti itu. Kemudian tempat reseptor-reseptor yang perlu bagi virus telanjang untuk mulai menginfeksi. Nah, ini untuk menginokulasikan ya reseptor tersebut terhadap protein virus tersebut, sehingga kode genetik dari si virus itu tertransfer seperti itu. Kemudian perangsang pembentukan antibodi dan tempat determinan antigen yang penting untuk beberapa uji serologis. Nah, namun manfaat utama dari protein virus ini yaitu untuk memfasilitasi transfer asam nukleat virus. Jadi transfer asam nukleat ini yang nantinya yang itu tadi teman-teman, yang sifatnya nanti infeksius itu sendiri, ke beberapa sel inang yang akan ditumpangi seperti itu. Nah, kemudian untuk protein struktural virus itu merupakan molekul yang sangat khusus ya, dan dibuat untuk melaksanakan tugas khusus, yaitu misalkan untuk virus vaksinia itu mengandung banyak enzim dalam partikelnya untuk melaksanakan fungsi tertentu pada awal siklus infeksi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, nah itu beberapa virus memiliki protein khusus untuk perlekatan pada sel, misalnya hemaglutinin virus influenza. Jadi protein ini itu memang bertugas untuk melakukan inokulasi atau penempelan pada sel-sel tersebut atau sel-sel yang akan diinfeksi lah, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian virus tumor nih, RNA, mengandung suatu enzim reverse transkriptase yang membuat suatu salinan DNA dari RNA virus. Transkripsi ya, untuk mentranskripsi kode-kode salinan DNA dari RNA virus tersebut. Nah, ini untuk asam nukleat virus. Jadi virus itu ini teman, mengandung satu jenis asam nukleat DNA atau RNA yang mengatur informasi genetik yang diperlukan untuk replikasi virus. Nah, kemudian selanjutnya untuk genom RNA atau DNA itu dapat bersifat rantai tunggal ataupun ganda yang kuat, dan bersegmen atau tidak bersegmen. Nah, ini untuk ciri khas dari asam nukleat virus itu sendiri. Nah, untuk jenis asam nukleat, untaiannya dan ukurannya merupakan ciri utama untuk digunakan untuk menggolongkan virus ke dalam famili-familinya. Jadi, ya tadi teman-teman, ada beberapa asam nukleat, jenis asam nukleatnya, rantainya, kemudian ukurannya itu untuk mendeteksi atau mengidentifikasi secara kualitatif ini termasuk dalam famili apa, virus apa dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk bobot molekul genom ya DNA virus berkisar antara 1,5 kali 10⁻⁶ sampai 160 kali 10⁻⁶. Sedangkan bobot molekul untuk genomnya, genom RNA di sini yaitu 1 kali 10⁻⁶ dan atau sampai 15 kali 10⁻⁶. Nah, itu untuk ciri-ciri ya DNA virus DNA dan untuk bobot molekul genom RNA. Nah, itu range antara yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk lipid virus, teman-teman. Jadi virus memiliki kandungan lipid yang berbeda sebagai bagian dari strukturnya. Nah, nanti akan menentukan tingkat sensitivitas virus terhadap antivirus tersebut atau disinfektan yang digunakan untuk menghilangkan atau mematikan pertumbuhan virus itu. Nah, untuk penelitian secara mikroskopik elektron dari virus SINPIS ya, atau virus yang memiliki pembungkus, itu telah
lihatkan ya suatu struktur usulan dari virion tersebut. Nah, kemudian untuk virus yang mengandung lipid demikian bersifat peka terhadap eterdan atau yang pelarut-pelarut organik seperti misalkan aseton, kemudian etanol seperti itu. Seperti prinsip ketika kita melakukan pewarnaan ya atau pengecatan gram untuk cat gram C itu berupa aseton dan etanol. Nah, fungsinya untuk meluruskan kandungan lapisan lipid bilayer yang ada di mikroorganisme. Misalkan pada bakteri ya, kalau ini kan pada virus juga memang terkandung beberapa, ada yang mengandung lipid seperti itu, lapisan luarnya. Nah, gangguan atau kehilangan lipid akan berakibat kehilangan infektivitasnya. Nah, karena memang itu adalah ini ya sebagai karier ya, pembawa pada masing-masing virus tersebut seperti itu. Nah, kemudian untuk pada umumnya ya, virus yang tidak mengandung lipid itu bersifat resisten terhadap daya kerja eter. Nah, dalam artian ketika virus tersebut pada lapisan luarnya itu tidak mengandung lipid atau lemak ya, itu ketika terjadi paparan paru-paru organik misalkan di sini eter ya, itu akan resisten atau tidak akan mengganggu tingkat infektivitasnya hingga tetap menginfeksi seperti itu. Nah, ini untuk karbohidrat virus. Jadi untuk karbohidrat ini yaitu ini ya teman, membungkus virus ya mengandung sejumlah karbohidrat seperti itu yang berarti pastinya dan biasanya dalam bentuk glikoprotein. Nah, glikoprotein itu sendiri itu merupakan antigen virus yang sangat penting. Nah, kemudian bahwa glikoprotein itu untuk di permukaan virus ya, yang berselubung yang melekatkan partikel virus ke sel target melalui interaksi dengan reseptor sel. Nah, glikoprotein ini pada permukaan virus itu ini ya teman, yang melekatkan partikel virus itu jadi sebagai penghubung atau konektor seperti itu untuk melalui interaksi dengan reseptor sel tersebut. Nah, kemudian untuk glikoprotein itu sendiri itu merupakan antigen virus yang sangat penting sehingga ini sangat-sangat ini ya urgensi untuk kebutuhan glikoprotein pada virus tersebut. Nah, kemudian untuk pengaruh fisika dan kimia terhadap virus, yang pertama itu suhu. Nah, virus yang berbeda memiliki stabilitas panas yang sangat beragam. Nah, untuk jenis virus atau famili virus yang berbeda itu akan mempengaruhi stabilitas. Nah, suhu itu akan mempengaruhi stabilitas dari virus tersebut gitu loh. Ada perbedaan famili akan menentukan berapa suhu optimal yang mampu menghambat pertumbuhan si virus atau membunuh pertumbuhan si virus. Nah, itu tergantung famili virus itu sendiri. Kemudian pada virus icosahedral ya, itu cenderung stabil. Ketika ada paparan panas, nah atau paparan suhu ya, sebenarnya suhunya ya suhu untuk pertumbuhan bakteri kan 37 derajat Celcius gitu. Itu hanya sedikit ini ya menurunkan infektivitasnya atau efektivitasnya dia infeksinya terhadap reseptor tertentu seperti itu. Kemudian untuk virus ketika dipanaskan 56 derajat sampai 60 derajat Celcius selama 30 menit atau secara pasteurisasi ya. Pasteurisasi ini bisa dengan cara perebusan menggunakan air panas seperti itu dan didiamkan selama 30 menit pada suhu 56 sampai 60 derajat Celcius. Nah, di situ akan mengalami inaktivitasi dan virus akan menurun atau hilang adanya daya infeksinya seperti itu. Nah, kemudian ada juga virus-virus yang tahan terhadap pemanasan, misalkan seperti hepatitis, kemudian adenovirus, kemudian scabivirus. Jadi sehingga ini dengan pengaruh pemanasan tidak akan mempengaruhi atau mengalami inaktivasi gitu loh, terhadap potensi infeksi virus tersebut. Nah,
Kemudian virus yang dibeku keringkan atau liofilisasi atau freeze drying seperti itu dapat disimpan pada suhu lemari es biasa, misalkan suhu 4-8 derajat Celcius. Nah, dengan 4-8 derajat Celcius itu mampu bertahan beberapa bulan. Nah, namun misalkan ingin disimpan dalam waktu yang sangat lama atau bertahun-tahun, itu menggunakan ultra freeze. Nah, jadi suhu di refrigerator itu mampu mencapai suhu minus 70 derajat Celcius. Nah, kemudian virus yang mempunyai pembungkus cenderung kehilangan infektivitasnya setelah penyimpanan lama meskipun pada suhu 90 derajat Celcius atau minus 90 derajat Celcius. Sehingga, nah, ketika disimpan dalam waktu lama, otomatis kan sebenarnya pertumbuhan dari virus itu kan terhenti. Namun untuk virus yang jenisnya atau mempunyai pembungkus itu memang cenderung dengan penyimpanannya waktu lama, walaupun dengan suhu minus 70 atau 90 derajat Celcius, dia akan menurun atau kehilangan infektivitasnya seperti itu. Nah, kemudian stabilisasi virus dengan garam-garam. Nah, jadi banyak virus itu dapat distabilkan ya dengan penggunaan garam seperti itu, dengan ketentuan atau molaritas ataupun konsentrasi tertentu. Nah, dengan penambahan garam-garam tersebut, virus akan tetap infektif ya, jadi mampu menginfeksi dan tahan terhadap pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam tapi. Nah, di situ. Nah, misalkan untuk mekanisme stabilisasi virus ya dengan garam tersebut, misalkan untuk virus-virus polio, ECO, Coxsackie, rhinovirus, reovirus itu. Nah, itu dengan MgCl2 1 mol itu mampu menstabilkan pertumbuhan virus tersebut. Kemudian magnesium sulfat ya. Untuk 1 mol itu mampu menstabilkan virus influenza, parainfluenza, morbilli atau mumps seperti itu. Kemudian natrium tiosulfat itu pada konsentrasi 1 mol itu mampu menstabilkan virus herpes simplex ya dan herpes zoster. Nah, ini adalah penggunaan garam dalam menstabilkan virus pertumbuhan virus tersebut. Nah, ada juga suatu saat itu memanfaatkan efek stabilisasi tersebut dengan garam ini digunakan untuk membunuh virus kontaminan. Jadi misalkan pembuatan untuk vaksin polio sabin ya. Nah, vaksin ini dibuat dengan cara menanam virus dalam biakan jaringan ginjal kera pada kera ya atau hewan kera. Nah, kera ini mungkin saja mengandung virus SV40. Jadi si kera sendiri itu mengandung virus SV40 tanpa menunjukkan gejala sakit. Jadi tidak ada gejala apapun, tapi dia terinfeksi atau mempunyai virus SV40. Nah, sedangkan menurut penelitian virus SV40 ini ya, itu mampu menyebabkan sarkoma pada hamster misalnya. Dan ini beri secara in vivo pengujiannya. Nah, dan sudah dibuktikan pula bahwa virus SV40 ini berhasil ditemukan kembali dari tinja orang yang sudah divaksinasi. Nah, ini perlu makanya dengan temuan-temuan ini itu dengan memanfaatkan stabilisasi dengan garam itu ini bisa digunakan untuk manipulasi kondisi dalam penemuan vaksin tersebut. Jadi untuk mencegah hal tersebut ya atau terkontaminasi virus SV40 ini, maka virus polio yang sudah dipanen dari biakan jaringan ginjal tersebut, dari ginjal kera tersebut ya, itu diberi MgCl2 1 mol, kemudian dipanaskan 60 derajat Celcius sampai 1 jam sehingga virus polio kan tadi ini ya stabil dengan MgCl2. Nah, namun untuk SV40 tidak stabil dengan MgCl2 sehingga ditambahkan dengan paparan pemanasan ini SV40 akan mati. Tapi untuk virus virus polio ini tetap aktif atau tetap infeksi tetap diaktifasi gitu loh. Bukan diinaktivasi tapi diaktifasi. Tapi SV40 nya akan mati dengan paparan
suhu 60 derajat Celcius ini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk pemanfaatan atau manipulasi kondisi ketika melakukan penemuan vaksin ataupun obat, yang bisa seperti itu. Kemudian untuk derajat keasaman berupa pH ya. Jadi virus itu biasanya hidup subur pada pH 5 sampai 7,5. Dan di luar suhu tersebut virus akan mati atau inaktif ya. Jadi di luar pH ini virus akan mati atau inaktif. Nah, kecuali untuk golongan arbovirus yang tahan sampai pH 9 atau pH basah ya. Nah, kemudian beberapa virus misalkan enterovirus yang bersifat resisten terhadap kondisi asam. Jadi pada kondisi pH asam misalkan 5 ke bawah ya, sampai mendekati 1 atau asam kuat. Nah, untuk virus enterovirus ini resisten. Jadi dia tetap aktif gitu, atau tetap infeksius. Nah, oleh karena itu semua virus itu dimusnahkan ya, dimatikan ya, itu dalam kondisi basah. Nah, karena ada beberapa ya tadi virus, misalkan enterovirus itu tahan terhadap kondisi asam, pH asam begitu. Kemudian radiasi teman-teman. Nah, pada umumnya sinar X atau sinar Roentgen ya, atau ultraviolet atau UV dan partikel berenergi tinggi dapat menghilangkan aktivitas virus atau membunuh virus. Nah, caranya tadi teman-teman, dengan cara denaturasi protein yang ada di partikel-partikel yang ada di virus. Dengan UV ini kan dapat mendegradasi atau mendenaturasi protein, sehingga proteinnya itu kan tidak stabil kan, sehingga akan terjadi denaturasi protein sehingga virus akan mati seperti itu. Nah, kalau dosisnya ini dalam artian adalah lama paparan menggunakan sinar masing-masing sinar tersebut, atau sinar X ataupun UV. Nah, ini perlu adanya optimasi teman-teman. Pada waktu apakah virus tersebut dapat dimatikan atau diinaktivasi. Nah, kemudian untuk pengecatan vital, jadi virus dapat ditembus sampai tingkat tertentu oleh zat warna vital, nah seperti toluidin blue, neutral red, roflavin atau acridin orange. Nah, kemudian zat warna ini akan diserap dan mengikat asam nukleat virus, sehingga virus akan menjadi peka terhadap cahaya biasa dan virus akan diinaktivasi. Nah, ini yang dimaksud. Jadi pewarna seperti toluidin blue, neutral red, roflavin dan acridin orange ini kan zat warna yang sensitif terhadap adanya cahaya. Nah, padahal ketika pewarna ini terpapar pada virus, virus ini akan diserap dan mengikat pada asam nukleat virus. Kemudian virus itu akan peka terhadap cahaya ini, karena memang sifat dari toluidin, neutral red, dan roflavin ini memang sangat-sangat peka terhadap adanya paparan cahaya, sehingga virus akan diinaktivasi, jadi tidak infeksius lagi seperti itu. Nah, kemudian kepekaan terhadap ether ya, seperti yang tadi sempat saya singgung, bahwa kepekaan terhadap ether itu sangat penting ya. Nah, di sini mampu menunjukkan ya apakah virus di dalamnya itu mengandung lipid atau tidak gitu loh. Nah, untuk untuk virus di dalam amplopnya itu mengandung lipid ya, kemudian yang larut oleh ether yang menyebabkan virus menjadi inaktif ataupun mati. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang virus yang tidak mengandung lipid pada lapisannya, dia akan resisten terhadap ether seperti yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Kemudian lipida yang tidak dilarutkan oleh ether, envelope-nya tidak mengandung lipid. Jadi memang ketika lipida itu tidak dilarutkan oleh ether, berarti memang envelope-nya itu tidak mengandung lipid, sehingga dia akan resisten, tetap aktif gitu pertumbuhannya. Nah, kemudian ini teman-teman, untuk golongan virus yang sensitif terhadap ether ya, ada arbovirus, ada influenza, parainfluenza, herpes simplex, herpes zoster, pseudorabies, Japanese encephalitis, kemudian cytomegalovirus. Nah, ini adalah virus-virus yang mengandung lipid pada struktur tubuhnya, gitu, penyusunnya seperti itu, sehingga memang sensitif terhadap ether. Kemudian untuk golongan yang tahan atau resisten ya,
Berarti ini tidak mengandung lipid pada penyusun virus tersebut. Misalkan ada picornavirus, ada papovavirus, ada poxvirus, ada adenovirus, dan ada parvovirus. Nah, ini adalah materi untuk pagi ini, teman-teman. Nanti bisa diputar kembali atau disimak pada link yang sudah saya share seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.